Hal-hal yang harus dibeli sebelum umur 40-an. Sebelum mencapai usia 40-an, penting untuk membuat keputusan finansial yang cerdas untuk memastikan stabilitas dan keamanan finansial di masa depan. Berikut beberapa hal yang disarankan untuk dibeli atau diinvestasikan. Yang pertama adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Apa itu asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan adalah perlindungan finansial yang akan membantu kamu membayar biaya medis jika kamu sakit atau mengalami kecelakaan. Jadi, kamu nggak perlu khawatir harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya rumah sakit, obat-obatan, atau perawatan medis lainnya. Kenapa perlu asuransi kesehatan? Yang pertama, biaya medis yang mahal. Biaya perawatan medis bisa sangat mahal. Asuransi kesehatan membantu menanggung sebagian besar biaya ini. Jadi kamu nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Yang kedua, ketidakpastian. Kamu nggak pernah tahu kapan sakit atau kecelakaan bisa terjadi. Dengan asuransi kesehatan, kamu sudah siap menghadapi situasi tak terduga. Yang ketiga, perlindungan keluarga. Jika kamu punya keluarga, asuransi kesehatan juga bisa melindungi mereka. Kesehatan keluargamu jadi terjamin tanpa harus memikirkan biaya yang besar. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi jiwa adalah perlindungan finansial untuk keluargamu jika kamu meninggal dunia. Asuransi ini akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli warismu yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar hutang, biaya hidup sehari-hari, atau pendidikan anak. Kenapa perlu asuransi jiwa? Yang pertama, perlindungan keluarga. Asuransi jiwa memastikan keluargamu tetap bisa hidup dengan nyaman jika kamu sudah nggak ada. Mereka bisa menggunakan uang pertanggungan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pembayaran hutang. Uang pertanggungan bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangmu, sehingga keluarga tidak terbebani. Yang ketiga, investasi masa depan. Beberapa jenis asuransi jiwa juga bisa berfungsi sebagai investasi. Uang yang kamu bayarkan sebagai premi bisa berkembang dan bisa kamu gunakan di masa depan. Dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, kamu memberikan perlindungan yang penting bagi diri sendiri dan keluargamu. Hal ini membantu mengurangi kekhawatiran finansial saat menghadapi situasi tak terduga dan memberikan ketenangan pikiran. Hal yang kedua yang harus dibeli adalah investasi untuk pensiun. Investasi untuk pensiun adalah upaya menabung dan menginvestasikan uangmu sejak dini agar kamu punya cukup dana saat tidak bekerja lagi di masa depan. Ini penting supaya kamu tetap bisa hidup nyaman tanpa harus bergantung pada orang lain. Kenapa perlu investasi untuk pensiun? Biaya hidup tetap ada. Meskipun sudah pensiun, kamu masih butuh uang untuk biaya hidup sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, kemandirian finansial. Dengan dana pensiun yang cukup, kamu bisa mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Yang ketiga, menghadapi inflasi. Harga barang dan jasa cenderung naik seiring waktu. Investasi yang baik bisa membantu uangmu berkembang dan tetap memiliki daya beli. Yang ketiga selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membeli properti. Apa itu investasi properti? Investasi properti adalah membeli aset nyata seperti rumah, apartemen, tanah, atau bangunan komersial dengan harapan nilainya akan naik seiring waktu atau bisa menghasilkan pendapatan dari sewa. Kenapa perlu investasi properti? Yang pertama adalah nilai yang cenderung naik. Properti biasanya mengalami kenaikan nilai dari waktu ke waktu. Ini berarti investasi properti bisa memberikan keuntungan yang besar di masa depan. Yang kedua, pendapatan pasif. Properti bisa disewakan, memberikan pemasukan rutin setiap bulan tanpa harus bekerja keras. Diversifikasi investasi. Properti bisa menjadi cara yang baik untuk mendiversifikasi portofolio investasi kamu, mengurangi risiko jika investasi lain seperti saham mengalami penurunan. Yang keempat, keamanan dan keandalan. Properti adalah aset fisik yang nyata dan stabil. Berbeda dengan saham yang nilainya bisa fluktuasi drastis, properti cenderung lebih stabil. Hal yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah dana darurat. Apa itu dana darurat? Dana darurat adalah sejumlah uang yang disimpan dan hanya digunakan untuk situasi tak terduga yang memerlukan pengeluaran mendesak. Misalnya, kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, perbaikan rumah atau mobil, atau kebutuhan mendesak lainnya. Kenapa perlu dana darurat? Yang pertama adalah keamanan finansial. Dana darurat memberikan keamanan finansial. Kamu tidak perlu panik atau berutang saat menghadapi situasi mendesak. Yang ketiga, menghindari hutang.
Dengan adanya dana darurat, kamu bisa menghindari mengambil hutang dengan bunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman cepat. Yang ketiga, ketenangan pikiran. Mengetahui bahwa kamu punya uang cadangan untuk keadaan darurat membuat kamu lebih tenang dan fokus pada kehidupan sehari-hari tanpa stres berlebihan. Hal yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan sebelum umur 40-an adalah edukasi dan pengembangan diri. Apa itu edukasi dan pengembangan diri? Edukasi dan pengembangan diri adalah proses belajar dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan pribadi atau profesional. Ini bisa melalui pendidikan formal, kursus online, workshop, pelatihan, atau pengalaman praktis. Kenapa kita perlu edukasi dan pengembangan diri? Yang pertama, meningkatkan keterampilan. Dunia kerja terus berubah dan berkembang. Dengan terus belajar, kamu bisa meningkatkan keterampilan dan tetap relevan di pasar kerja. Yang kedua, peluang karir lebih baik. Memiliki keterampilan yang lebih baik atau lebih banyak kualifikasi bisa membuka peluang karir baru dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, pengembangan pribadi. Selain keterampilan profesional, pengembangan pribadi juga mencakup keterampilan pribadi seperti manajemen waktu, komunikasi, dan kepemimpinan yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kepercayaan diri. Memperoleh pengetahuan baru dan menguasai keterampilan baru bisa meningkatkan rasa percaya dirimu. Hal selanjutnya yang perlu dipersiapkan sebelum umur 40-an adalah investasi saham atau reksadana. Investasi saham dan reksadana, apakah itu? Investasi saham adalah membeli sebagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Ketika kamu membeli saham, kamu menjadi pemilik sebagian kecil perusahaan tersebut dan bisa mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen. Kenapa perlu investasi saham? Yang pertama adalah potensi keuntungan yang tinggi. Saham bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dalam jangka panjang. Yang kedua, dividen. Selain dari kenaikan harga saham, kamu juga bisa mendapat dividen dari beberapa perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan. Memiliki saham berarti kamu punya sebagian kecil dari perusahaan dan bisa mengikuti perkembangan bisnisnya. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Uang tersebut diinvestasikan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang tergantung jenis reksadana yang dipilih. Kenapa perlu investasi reksadana? Yang pertama, diversifikasi otomatis. Reksadana biasanya berinvestasi di banyak aset sehingga resikonya tersebar. Yang kedua, dikelola profesional. Manajer investasi profesional yang berpengalaman mengelola dana tersebut, jadi kamu tidak perlu repot-repot memilih aset satu persatu. Yang ketiga, aksesibilitas. Reksadana cocok untuk investor pemula karena mudah diakses dan tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang pasar. Hal selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah asuransi properti. Apa itu asuransi properti? Asuransi properti adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap kerusakan atau kehilangan properti akibat berbagai risiko seperti kebakaran, pencurian, bencana alam, atau kerusakan lainnya. Properti yang diasuransikan bisa berupa rumah, apartemen, atau bangunan komersial. Nah, kenapa kita perlu asuransi properti? Yang pertama, perlindungan finansial. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, asuransi properti membantu menanggung biaya perbaikan atau pergantian. Ini bisa menghindarkanmu dari kerugian finansial yang besar. Yang kedua, ketenangan pikiran. Dengan memiliki asuransi properti, kamu merasa lebih tenang karena tahu bahwa properti yang kamu miliki dilindungi. Yang ketiga, kewajiban hukum. Beberapa hipotek atau pinjaman properti mengharuskan kamu untuk memiliki asuransi properti sebagai bagian dari persyaratan. Dengan mengambil langkah-langkah ini sebelum mencapai usia 40-an, kamu bisa membangun fondasi keuangan yang kuat dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kamu suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.